Tumbuhan sanyu Afrika Selatan tumbuh di tanah tandus dan bahkan di areal semi gurun pasir. Ia diciptakan dengan kemampuan berburu yang sangat menarik, yang memungkinkan tumbuhan ini mendapatkan sari makanan yang tidak mungkin didapatkannya dari tanah dengan cara lain. Daun-daun tumbuhan ini dipenuhi rambut merah panjang. Ujung rambut ini dilapisi oleh cairan yang sangat kental dengan bau khas yang menarik perhatian serangga. Serangga yang pergi menuju sumber bau ini akan menempel lekat pada rambut dan berusaha melepaskan diri dari salah satu perekat terkuat di dunia ini. Saat serangga berjuang untuk lepas, daun panjang ini melipat ke bawah untuk menjepit serangga lebih erat. Segera setelah tumbuhan menjepit mangsanya, ia mencerna serangga perlahan-lahan dan memperoleh protein esensial bagi tubuhnya. Setelah mencerna seluruh bagian serangga yang dapat dimakan, tumbuhan sanyu membuka dan memasang perangkapnya lagi. Sungguh menarik bahwa perekat kuat yang menahan serangga agar tidak lepas tidak menghambat gerakan tumbuhan ini sama sekali. Tumbuhan yang tak dapat bergerak dari tempatnya, tapi dilengkapi dengan kemampuan mengagumkan ini adalah bukti nyata adanya penciptaan khusus. Sistem yang merupakan hasil ilmu maha luas ini tak mungkin dijelaskan melalui peristiwa kebetulan. Manusia yang berakal tak akan berpikir bahwa tumbuhan sendirilah yang menemukan sistem ini. Karenanya, keberadaan dan keluasan ilmu sang pencipta yang memberi kemampuan ini pada tumbuhan sanyu sangatlah jelas. Semua tumbuhan mendapatkan makanan melalui sistem yang diciptakan secara khusus oleh Allah untuk mereka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Kini lihatlah pemandangan ini dengan seksama. Dapatkah Anda melihat sesuatu selain kulit kayu, anggrek liar, atau dedaunan kering? Pada pengamatan lebih dekat, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Ini adalah sejumlah makhluk hidup yang melakukan penyamaran sempurna. Binatang yang hidup di bumi dilengkapi dengan sistem menakjubkan agar mereka bertahan hidup. Penyamaran adalah satu di antara sistem ini yang membantu binatang terlindung dari musuh atau untuk berburu. Binatang-binatang ini menyesuaikan diri dengan sekelilingnya dalam warna dan bahkan coraknya. Sejumlah binatang penyamar menggunakan dasar laut berpasir sebagai pelindung terhadap musuh mereka. Dan beberapa lainnya meniru warna dan corak lingkungan sekelilingnya. Nampak jelas bahwa cara penyamaran ini didesain dengan sengaja. Mustahil bagi makhluk hidup yang tak mampu berpikir untuk menciptakan desain ini dan menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Tak diragukan lagi, Allah, penguasa langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, menciptakan makhluk-makhluk ini dengan sifat-sifat mereka. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya.
Satu di antara binatang ini adalah ulat yang meniru cabang pohon tempat ia berada agar terlindung dari burung pemangsa. Belalang sembah yang hidup di tengah hutan bersembunyi dengan menyerupai daun atau bunga anggrek. Begitu miripnya, sehingga serangga yang tanpa sadar sedang diincar mencari madu bunga di atas tubuh pemangsanya. Bunglon Afrika Utara menyerupai warna dan corak lingkungan sekitar karena kemampuannya dalam berganti warna. Sejumlah ular bersembunyi di bawah pasir untuk menanti mangsanya. Di dasar lautan, banyak binatang tersamarkan karena kemiripannya dengan lumut, daun, atau karang. Di antara makhluk ini, yaitu ikan daun Amazon, bersembunyi dengan berdiam diri di antara dedaunan, berenang di dasar laut sambil menunggu mangsanya. Di dunia serangga, terdapat banyak spesies yang mampu meniru lingkungan sekitarnya secara sempurna. Corak warna pada lebah membantunya tersamarkan di antara bunga-bunga. Penyamaran adalah salah satu penghalang terbesar teori evolusi yang menjelaskan kehidupan sebagai peristiwa alamiah dan serangkaian kebetulan tanpa perencanaan. Tak diragukan bahwa tidaklah masuk akal untuk menganggap desain sempurna ini sebagai hasil peristiwa kebetulan. Misalnya, kemiripan sempurna corak daun kering pada sayap seekor kupu-kupu dengan dedaunan di mana ia hinggap tidak dapat dijelaskan dengan peristiwa kebetulan. Makhluk yang tidak memiliki akal untuk berpikir ini tak mampu mengamati warna dan corak lingkungan sekitarnya untuk kemudian menirunya. Sudah pasti, kesempurnaan desain ini menunjukkan keberadaan perancang yang sangat ahli. Allah menciptakan makhluk ini dengan bentuknya yang sangat sesuai dengan tempat hidupnya. Kemiripan antara corak serangga dengan daun tempat ia hinggap tepat pada pembuluh daun ini adalah bukti bahwa keduanya diciptakan oleh pencipta yang sama. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.